Hari ini kita akan membahas struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Berikutnya ada jenis struktur organisasi. Jenis struktur organisasi ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional membuat departemen organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Yang kedua, struktur divisi berbasis produk. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi dengan banyak produk dan dapat membantu mempersingkat siklus pengembangan produk. Selanjutnya ada yang ketiga, struktur divisi berbasis pasar. Variasi lain dari struktur organisasi divisi adalah struktur berbasis pasar, di mana divisi dari suatu organisasi didasarkan pada pasar, industri, atau jenis pelanggan. Yang keempat ada struktur matriks. Tidak seperti struktur lain yang telah kita lihat sejauh ini, struktur organisasi matriks tidak mengikuti model hierarki tradisional. Selanjutnya ada struktur jaringan, seringkali dibuat ketika satu perusahaan bekerja dengan perusahaan lain untuk berbagi sumber daya atau jika perusahaan memiliki banyak lokasi dengan fungsi dan kepemimpinan yang berbeda. Dan yang terakhir ada struktur melingkar. Meskipun mungkin tampak berbeda secara drastis dari struktur organisasi lain yang disorot di bagian ini, struktur melingkar masih bergantung pada hierarki dengan karyawan tingkat tinggi menempati lingkaran dalam lingkaran dan karyawan tingkat bawah menempati lingkaran luar. Berikutnya ada fungsi struktur organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi struktur organisasi bagi bisnis. Ada struktur memungkinkan komunikasi lebih baik, hubungan pelaporan yang jelas, pertumbuhan dan ekspansi, penyelesaian tugas yang efisiensi, mengetahui apa yang salah. Berikutnya ada keuntungan dan kekurangan struktur organisasi tradisional. Keuntungan utama dari struktur organisasi tradisional adalah pengambilan keputusan dan otoritas berada di tangan beberapa orang dalam bisnis. Dengan demikian, ini menghilangkan kebingungan di antara karyawan tentang siapa yang bertanggung jawab dan memberikan pesan yang jelas tentang apa yang diharapkan dicapai oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya ada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yaitu struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan wewenang. Maka dari itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar memudahkan komunikasi di antara pegawai. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Bye-bye.